Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Gusti Allah Boten Sare. Allah Maha Tahu apa yang telah mantan lakukan kepadamu. Ya, jadi kalau bagi kita orang Jawa ya, filosofis Gusti Allah Mboten Sare itu makna filosofinya sangat mendalam. Itu menunjukkan kepasrahan total seorang manusia. Ya, jadi Gusti Allah Mboten Sare itu artinya Allah tidak tidur. Ya, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, apa yang orang-orang lakukan kepada kita ya. Dan Allah yang kemudian akan membalas semua yang telah orang-orang itu lakukan kepada kita, termasuk mantan ya. Mantan memanfaatkan kita. Ya, dia datang kepada kita hanya untuk memanfaatkan apa yang ada pada diri kita. Dia menjadikan kita sebagai drivernya, sebagai pembantunya. Uang kita digunakan hingga habis. Ya, tenaga kita dikuras pagi, sore, siang, malam untuk antar jemput dia ke sana kemari. Badan kita, kesehatan kita sampai tidak terurus ya. Bahkan mungkin keluarga kita juga tidak kita perhatikan, semuanya jadi terbengkalai. Dan setelah dia puas, dia mencapai semua yang dia inginkan, maka dia mengkhianati kita. Ya, dan tidak jarang pula sebenarnya saat dia masih bersama kita, saat kita masih jungkir balik untuk ngantar jemput dia ke sana kemari, mencarikan uang untuk membayari SPP kuliahnya, sebenarnya dia juga sudah mengkhianati kita. Mantan sudah jalan bersama orang ketiga. Belum lagi dia ngiming-ngimingi kita, menjanjikan kepada kita ya, untuk misalnya dipertemukan dengan orang tuanya, tetapi realitanya tidak pernah. Oke lah orang tuanya misal di luar kota, berdomisili di luar kota. Tetapi kan juga kalau mantan sedang ke kota tempat kita tinggal bersama dia, kan ada kesempatan ya. Jika mantan serius dan sungguh-sungguh ingin bersama kita, maka dia akan mengusahakan dengan segala cara agar kita bisa ketemu dengan orang tuanya, agar orang tuanya bisa menerima kita. Tetapi ternyata kan tidak ya. Setiap misal ibunya datang, kita selalu bilang, "Adik, Aa bisa ndak ketemu sama Mami?" Jawabannya selalu macam-macam. Alasannya segala macam. Mami sedang kurang sehat, Aa. Mami belum siap, Aa. Loyo, masa orang ketemu dengan menantu atau calon menantu kok pakai tidak siap segala ya. Kan orang biasanya senang ya kalau ada calon menantu yang mau berkenalan, kan begitu. Ini alasannya selalu, Mami belum siap Aa, Papi belum siap Aa, dan seterusnya. Nah, dan sekarang kita menyadari betul, oh ternyata memang mantan ini memang tidak pernah mencintai kita, tidak pernah sungguh-sungguh ingin bersama kita. Mungkin saat itu dia sedang sedih, dia sedang kesepian, karena dia juga baru dikhianati oleh mantannya. Ya, jadi sebelum bersama kita, dia sudah punya seseorang yang sangat dia cintai,
yang kepada orang itu dia meletakkan segala harapan, impian, kebahagiaannya di masa depan. Tapi ternyata orang itu mengkhianati mantan. Nah, dia sedang sedih, ya daripada kesepian kan, maka kehadiran kita ya lumayanlah, ada tempat untuk curhat ya. Yang pasti ada yang bisa disuruh ke sana kemari. Dan dia menyadari betul bahwa kita sangat mencintainya, kita selalu siap berkorban apa saja untuk dia. Karena itu dia manfaatkan betul rasa cinta kita itu. Ya, sehingga kita habis-habisan dan dia pergi begitu saja. Jadi sebenarnya ada begitu banyak hal ya yang seharusnya kita sudah sadar sejak awal. Jadi misal ya, yang paling sederhana lah. Tadi ya, mantan tidak mau memperkenalkan kita kepada orang tuanya, ya. Kalaupun memang terdesak banget ya, kita tahu orang tuanya lagi di sana, ya. Mungkin posisinya dekat dengan kita. Ya, tetapi juga ketemunya mungkin tidak tidak kondusif lah untuk bicara ya, tidak kondusif untuk bisa pendekatan begitu ya, sehingga mungkin baru ketemu sekali orang tuanya sudah langsung tidak respect kepada kita. Yang kedua, kita juga bisa melihat mantan ini tidak pernah ya memasang foto bersama kita, padahal kemana saja foto-foto. Tetapi tidak ada satupun foto bersama kita yang misal dipasang di Instagramnya, di Facebooknya, di status WhatsAppnya dan seterusnya. Tidak pernah dia pasang foto bersama kita ya. Kenapa demikian? Ya karena dia tidak mau orang tuanya sampai tahu kalau dia bersama kita. Bisa jadi saat mantan ini bersama kita, dia juga sudah diperkenalkan misal oleh orang tuanya dengan orang lain ya. Atau memang dia sudah bersama orang lain ya. Dia tidak mau kalau sampai orang ketiga yang sedang bersama dengan dia pada saat ini sampai tahu kalau ternyata dia sudah bersama kita kan. Dia mau dapat semuanya. Dia mau dapat orang yang dia cintai karena dia tahu persis orang yang dia cintai ini akan pergi ya. Ketika dia minta sesuatu ya, kalau dia sedang pendidikan kan butuh banyak dana. Nah, maka semua pembiayaan, dana, berbagai kerepotan, kesibukan itu dibebankan kepada kita. Jadi orang ketiga itu dapatnya yang enak-enaknya saja, yang bersih-bersihnya saja. Yang susahnya itu bersama kita ya. Nah, mantan tidak pernah ada kebanggaan sedikit pun di dalam hatinya bersama dengan kita ya. Mungkin dia cerita, oh saya cerita kok ke teman-teman kuliah saya cerita kok ke sahabat-sahabat saya, misal begitu, tapi realitanya kan tidak demikian. Sahabat-sahabatnya juga mungkin ngertinya dia sendirian saja, tidak ada kita di dalam kehidupannya. Jadi itulah yang mantan lakukan kepada kita ya. Nah, jadi mantan hanya memanfaatkan kita ya. Dan sekarang dia bahagia bersama orang ketiga setelah dia mencapai seluruh tujuan hidupnya, cita-citanya ya. Dia bahagia. Dan apa yang bisa kita lakukan? Kita sekarang pasrahkan ya. Tadi kita filosofi Gusti Allah boten sare. Allah tidak tidur. Allah senantiasa melihat apapun yang telah mantan lakukan kepada kita. Semua kezoliman yang telah mantan lakukan kepada kita. Dan dengan kepasrahan kita itu, Allah akan membalaskan semua yang telah mantan lakukan, semua kezoliman yang telah mantan lakukan kepada kita. Artinya apapun yang sudah mantan ambil dari kita, dia manfaatkan dari kita, itu sudah kehilangan
keberkahannya. Ya, dan Allah Maha melihat. Ya, di dalam kesedihan kita, kita memang tidak ngapa-ngapain, kita sudah diam saja. Ya, artinya diam, kita tidak berusaha ketemu mantan lagi, tidak berusaha menghubungi mantan lagi. Ya, buat apa juga? 100 kali kita ganti nomor telepon kita agar bisa telepon dia, dia blokir nomor telepon kita 101 kali. Kan jadi mubazir juga. Tetapi di dalam diam kita, hati kita kan selalu berbisik. Yang diam kan lisan kita, yang diam jempol kita di media sosial. Hati kita selalu terhubung kepada Allah. Ya, karena apa? Karena orang yang terzolimi, ya, ini harus kita ingat baik-baik. Orang yang terzolimi seperti kita, itu tidak ada hijab, tidak ada batas antara kita dengan Allah. Maka di dalam sebuah hadis, kita diajarkan, wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang-orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antaranya dengan Allah. Artinya apa? Orang yang terzolimi seperti kita, ketika kita berdoa, Allah langsung dengarkan doa kita. Bahkan ketika hati kita berbisik pun, Allah langsung mendengarkannya. Allah tahu apa yang dibisikkan oleh hati kita. Ya, kan sering tuh hati kita berbisik tuh ketika melihat betapa sombongnya mantan dengan orang ketiga di Instagramnya. Hati kita misal berbisik, ya, bukan berdoa, berbisik, ya, cerailah mereka, pisahlah mereka. Nah, itu bisikan hati kita. Ya, apapun yang hati kita bisikkan, Allah tahu. Ya, apapun yang menjadi keinginan kita, Allah tahu. Nah, maka Gusti Allah mboten sari, Allah tidak tidur. Bahkan ketika kita tidur nyenyak pun, Allah tetap mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Allah tetap menemani kita. Ya, maka insya Allah, ya, cepat atau lambat, apapun yang kita inginkan, hasil dari kezoliman mantan kepada kita, apapun yang kita inginkan untuk mantan, akan terjadi di dalam kehidupan mantan. Pun jika kita menginginkan dia kembali kepada kita, insya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan minta kembali kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.